kebenaran, kepandaian, supranatural. Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu dalam keadaan baik, sehat, selalu bersuka cita, walaupun mungkin tekanan hidup belum pindah dari hidup saudara, tetapi percayalah bahwa tekanan-tekanan itu justru membuat saudara dan saya lebih matang lagi, beriman, mengasihi Tuhan Yesus. Karena di balik setiap pencobaan, pasti ada makna, pasti ada rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bagian firman Tuhan hari ini kita akan bahas satu peristiwa di mana gereja Tuhan juga merayakannya hari Minggu yang lalu mengenai satu peristiwa pencurahan Roh Kudus. Kita tahu 10 hari sebelumnya Tuhan Yesus membawa para murid ke Bukit Zaitun lalu berpesan dan berkata, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan malaikat datang mengatakan mengapa terus menunggu, pergilah nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Alkitab mencatat mereka pergi ke satu tempat di Yerusalem, ada di lantai atas, berdoa, berhari-hari menunggu janji Tuhan. Buat kita 10 hari itu adalah waktu yang pendek karena kita ada di luar dan kita sudah tahu ceritanya. Tapi bagaimana dengan mereka waktu itu? Mereka nggak tahu kapan tercurah. Tetapi ketika mereka mengalaminya, baru mereka tahu bahwa kuasa Tuhan begitu luar biasa. Mereka menerimanya tepat di hari raya Pentakosta. Nah, ini sangat menarik sekali buat saudara dan saya. Tanpa sadar itu adalah hari raya bagi bangsa Israel. Dan di hari yang sama, hari yang tepat, Roh Kudus tercurah. Kita akan belajar hari ini. Apa sih ciri-ciri orang yang sesungguhnya mengklaim dirinya ada Roh Kudus? Mari kita bahas bagian-bagian yang sederhana yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ketika orang banyak terheran-heran melihat mereka berbicara dengan bahasa-bahasa orang-orang yang hadir waktu itu. Yang berasal dari banyak daerah. Ya, ada bahkan dikatakan dari Arab, dari Mesopotamia, ada dari Kapadokia, ada Frigia, Libya, dan lain-lain. Mereka semua yang ada di lantai atas itu tiba-tiba mampu berbicara dengan bahasa-bahasa yang dimengerti. Nah, saya mau menghindari polemik karena hari ini tetap ribut orang tentang glosolalia dan senolalia. Tetapi mari kita lihat aja bukti nyata orang yang memang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan kita lihat apa yang dilakukan para murid sehingga gereja mula-mula itu terbentuk begitu alami karena ada kuasa Roh Kudus hingga saat ini kita sampai di Indonesia kekristenan sampai. Yang pertama menarik bagi saya adalah orang yang mengalami Roh Kudus, maka dia memiliki keberanian untuk membicarakan kebenaran. Petrus berdiri dan berkhotbah di depan banyak orang. Dia katakan mereka nggak mabuk loh. Mana mungkin orang mabuk jam 9. Ini adalah keberanian yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus dan para murid. Setelah 10 hari mereka mungkin setengah bersembunyi ada di atas. Kuasa Roh Kudus memampukan orang untuk berani menyatakan kebenaran. Biarlah ini menjadi perenungan bagi saudara dan saya. Apakah kita sudah berani menyatakan kebenaran di atas segala-galanya? Saya masih ingat Tuhan Yesus bilang kalau kau mengenal, mengerti, mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Yang kedua, setelah Petrus bicara demikian, ini menarik saudara. Apa saya katakan atau bagaimana ini menarik? Karena Petrus mulai berkhotbah. Petrus mulai membicarakan nubuat yang disampaikan Nabi Yoel. Jadi orang yang mengalami Roh Kudus, yang pertama dia punya keberanian untuk menyatakan kebenaran. Yang kedua, dia pasti ditambahkan hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan. Hikmat dan pengetahuan yang kita miliki bukan datang begitu aja. Saya percaya Petrus pernah membaca bagian firman Tuhan. Sehingga ketika berada dalam situasi harus menjelaskan, maka Roh Kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita baca, kita pelajari. Itu pun yang terjadi dalam Petrus, dan saya berharap itu terjadi juga dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya juga harus rajin baca firman Tuhan, rajin beribadah. Sehingga ketika waktunya, tiba saatnya, Tuhan menghadapkan kita pada situasi seperti Petrus, kita sanggup berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang memiliki Roh Kudus terjadi di pasal berikutnya ketika Petrus dan Yohanes berjalan-jalan di Serambi Salomo. Ini luar biasa sekali. Ketika ada orang yang tidak bisa jalan, mengemis, meminta sesuatu kepada Petrus, Petrus berkata, emas dan perak saya nggak punya. Tapi yang saya punya, Yesus Kristus orang Nazaret. Yang saya punya, Yesus Kristus orang Nazaret. Dan demi nama itu, Petrus bilang begini, berdiri dan berjalanlah, dan orang itu sembuh. Orang yang memiliki, orang yang mengklaim dirinya ada Roh Kudus, dia punya kekuatan. Dia akan diberikan kekuasaan adikodrati oleh Roh Kudus itu. Kekuasaan adikodrati
nggak bicara tentang mujizat seperti yang Yesus lakukan. Sehingga akhirnya kekristenan hari-hari ini terjebak pada situasi seperti itu. Ikut Yesus mengalami mujizat-mujizat lahiriah. Tapi bagi saya, supranatural, adikodrati, itu adalah kekuatan yang melampaui kekuatan lahiriah, kekuatan yang saudara dan saya miliki. Sehingga Petrus mempunyai kekuatan, keberanian untuk menjelaskan di depan para mahkamah agama, orang-orang yang pandai, tentang siapa Yesus, mengapa dia melakukan ini. Jadi dari peristiwa Roh Kudus, saya pelajari ada 3 kejadian yang luar biasa di waktu yang singkat. Yang pertama, para murid memiliki keberanian untuk bicara tentang kebenaran. Yang kedua, para murid ditambah-tambahkan hikmat dan pengetahuan untuk menghadapi banyak orang. Dan yang ketiga, para murid mempunyai kekuatan yang melampaui kekuatan lahiriah yang mereka bawa sejak lahir. Yaitu berani menghadapi situasi yang jauh dari apa yang mereka pikirkan. Dan bahkan lebih keras dari tenaga yang mereka punya. Mari tetap semangat. Percayalah, roh yang ada dalam hidup saudara dan saya adalah roh yang sama, yaitu roh yang dicurahkan Roh Kudus, roh Yesus Kristus, roh yang dicurahkan Bapa di surga. Untuk saudara dan saya menjalani kehidupan yang lebih nyata. Menjadi saksi Kristus dalam segala keadaan apapun. Saya Pendeta Reo Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.